15 menit ke depan. Banyak isu dan atas kesediaan tadi Pak Menteri sudah mendengar dan akan beberapa poin sudah dijawab dan selebihnya nanti akan dijawab secara tertulis. Bapak Ibu saya hormati, tiba waktunya kita akan bacakan lapsing pada kesempatan raker sore hari ini. Saya akan bacakan dulu baru nanti mungkin kalau ada koreksi tambahan setelah saya bacakan lapsing langsung pada Romawi 2 kesimpulan garing keputusan. Mohon ditayangkan. Satu, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI agar realisasi anggaran pada tahun anggaran 2021 sesuai target yaitu sebesar 97,70%, di mana per 30 November 2021 realisasi anggaran baru mencapai 81,00% atau sebesar 71.418.029.108.000 rupiah. Dari pagu harian sebesar 88.760.760.730.000 rupiah. Dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas. Catatannya A. Pagu definitif Kemendikbudristek RI pada tahun anggaran 2021 berdasarkan raker tanggal 23 September 2020 diputuskan sebesar 81.534.001.080.000 rupiah. B. Terdapat selisih anggaran antara pagu definitif pada tahun anggaran 2021 dan pagu harian APBN tahun anggaran 2021 berdasarkan paparan raker hari ini 1 Desember 2021 sebesar 6.636.763.623.000 rupiah. Sebagaimana tadi dipertanyakan langsung diwakili oleh Ibu Agustina. 2. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk menyerahkan dokumen perubahan anggaran dari 81.574.180.000 rupiah sesuai keputusan raker 23 September 2020 menjadi 88.170.764.703.000 rupiah yang disebut pagu harian sesuai pada bahan raker 1 Desember 2021. Dokumen yang diserahkan dan akan dilakukan kajian dan dilakukan pembahasan lebih lanjut. 3. Mengenai realisasi program dan anggaran Kemendikbudristek RI pada tahun anggaran 2021, Komisi 10 DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut. A. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan laporan kinerja selain laporan realisasi anggaran, sehingga dapat dilakukan penilaian secara komprehensif mengenai kinerja dan realisasi anggaran Kemendikbudristek RI pada tahun anggaran 2021. B. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program dan kegiatan pada tahun anggaran 2021 untuk memastikan program dan kegiatan tersebut tepat sasaran, seperti BIP, KIP kuliah, bantuan kuota internet, tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan insentif guru. Hal ini karena ditemukan beberapa kasus di lapangan antara lain tidak sampainya informasi mengenai BIP, KIP kuliah, hingga kasus penundaan penyaluran kepada siswa, orang tua siswa, wali murid, penerima BIP dan KIP kuliah. C. Mendesak Kemendikbudristek RI melakukan evaluasi mengenai program 1 juta P3K sesuai rekomendasi Panja PGTK-HASN Komisi 10. Karena memang di dalam rekomendasi ini Mas Menteri cukup detail karena kami bekerja hampir 3 bulan lebih
mengundang semua pihak, Kemenq, Kemenpan RB, BKN dan seterusnya. Jadi semoga rekomendasi Panja ini bisa jadi rujukan untuk melakukan evaluasi terkait dengan rekrutmen P3K. D. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan komunikasi kembali dengan Kemenpan RB, Kemen PUPR RI terkait dengan anggaran infrastruktur pendidikan, sehingga ada ketentuan peran Kemendikbudristek RI dalam pengelolaan anggaran tersebut. E. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk memastikan program dan kegiatan di masa pandemi COVID-19 dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan beragam kondisi ekonomi dan geografis. 4. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan mencabut Permendikbudristek RI nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. 5. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan catatan anggota paling lambat pada tanggal 8 Desember 2021. Demikian yang sempat kami formulasikan, Mas Menteri dan seluruh pejabat. Selanjutnya kami persilahkan, mungkin ada koreksi, tambahan dan beberapa masukan yang lain. Kami persilahkan dari pihak pemerintah dulu. Saya dulu, Pak. Ke anggota dulu, Pak. Oh ya, mungkin mana? Jangan dari pemerintah, ke anggota dulu. Yang pertama, klarifikasi istilah paguarian itu memang ada dalam konteks anggaran negara. Kan kita bukannya Alfamart sama Indomart. Paguarian memang ada istilah paguarian. Saya klarifikasi. Satu, klarifikasi, mohon takut saya kan salah. Terus yang kedua, 3E itu jangan aspek ekonomi saja, tapi juga sosial budaya, Pak. Jadi kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis. Sosial, budaya, dan geografis. Oke. Terima kasih, Pak Ketua. Mungkin bisa langsung dijawab sama Bu Sekjen. Ada Pak istilahnya Pak Pagu yang yang real time. Karena ada perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, itu disebutnya pagu harian. Pagu harian ya. Ya. Ini dasar hukumnya ada, Bu Sekjen? Dalam, Pak. Dasar hukumnya ada? Itu ada di dalam sistem, Pak. Sistem, Ya. Ada dasar hukumnya pakai PP, Perpres ada? Sistem yang ada di Kementerian Keuangan juga gitu, Pak. Oke, kita tanya Kemenq. Pak, silakan. dari kami kayaknya sudah oke. Udah oke. Ininya. Tadi Pak Ketua menanyakan, tapi silakan kalau ada anggota. Terima kasih Mas Menteri. Bapak Ibu sekalian.